Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan diskusi lagi terkait dengan ilmu komputer ya. Jadi, saya barusan sharing di website saya, sutrisnogaleri.com. Jadi, di sharing ini, saya membahas terkait dengan arsitektur komputer. Jadi pembahasan saya soetrisnogaleri.com. Nanti teman-teman bisa buka aja ya. Nah, saya akan membahas tentang memori dan juga sistem penyimpanan di komputer. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar ilmu komputer, misalnya teknisi komputer, programmer, kemudian jaringan, desain grafis, Excel, dan lain-lain, bisa hubungi kami di 085881885768. Nah, yang pertama terkait dengan pengantar sistem memori. Jadi, apa sih yang disebut dengan memori komputer? Jadi, memori komputer adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU saat melakukan proses. Ini peran utama memori. Jadi, yang pertama menyimpan instruksi program sementara. Kemudian menyimpan data yang sedang diproses, menyediakan data secara cepat kepada prosesor. Nah, hierarki memori. Jadi di hierarki memori nanti ada sampai 5 level. Level pertama itu sangat cepat, namanya register. Tapi kapasitasnya kecil. Harga per bitnya mahal. Kemudian contohnya adalah register CPU. Kemudian ada chase sangat cepat, kemudian kecil dan mahal. eh, Layer satu, layer 2, layer 3, chase namanya. Kemudian ada RAM, main memory, ada contohnya DDR4, kalau dulu ada DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5. Kemudian ada secondary storage. Eh, Seperti dia tempat penyimpanan yang tetap ya untuk secondary storage ini. Jadi ada SSD, ada HDD. Nah, ada juga tertiary storage. Dia contohnya adalah eh, cloud gitu ya. Nah, hubungan antar level, semakin tinggi level memori, maka semakin cepat tapi kapasitasnya kecil. Semakin rendah level memori, semakin lambat tapi kapasitas besar. Jadi jenis-jenis memori, memori utama ada dua. Jadi ada RAM, ada ROM. RAM itu apa? Random Access Memory. Kalau ROM, dia Read Only Memory. Nah, kalau RAM, dia bersifat volatile. Volatile itu apa? Data hilang jika listrik mati. Contoh ini, DDR sampai DDR5 sekarang ya. Kemudian, ROM itu eh, non-volatile. Jadi, menyimpan firmware seperti BIOS, UEFI, dan juga jenisnya EEPROM, EEPROM, dan lain-lain. Kemudian cache memory diletakkan antara CPU dan RAM. Menyimpan data yang sering diakses agar CPU tidak perlu mengambil dari RAM terus-menerus. Secondary storage, ada SSD, ada HDD, ada flash disk. SSD lebih cepat dibanding hard disk karena tidak memakai piringan magnetik. Nah, kinerja memori. Kinerja memori ditentukan oleh waktu akses atau access time namanya. Apa yang dimaksud access time? Yaitu waktu untuk membaca dan menulis data. Bandwidth. Bandwidth itu adalah jumlah data yang bisa dikirim per detik. Misalnya Mbps, berarti eh, misalnya 1 Mbps, berarti 1 megabit per second. B itu nanti ada dua macam, ada bit, ada byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Oke. Nah, terus ada namanya latensi. Latensi adalah jeda waktu antara permintaan data dan penerimaannya.
Contoh kalau latensi itu besarannya biasanya misalnya nih eh, kayak kita di jaringan itu ngeping gitu ya. Ngeping itu latensinya ada yang 1 digit, 2 digit, 3 digit. Jadi kalau misalnya latensinya besar, maka dia pengiriman datanya lebih lambat gitu ya. Nah, throughput. Throughput adalah jumlah data yang berhasil diproses per satuan waktu. Jadi misalnya satu satu kali pengiriman misalnya kita bisa mengirimkan data 50 Mbps dan lain-lain. Hubungan CPU dan memori. Jadi CPU mengirim alat ke memori ke kontrol unit. Kontrol unit mengakses data dari RAM atau cache. Data dikirim ke register CPU untuk diproses. Hasil pemrosesan bisa disimpan kembali ke RAM. Jadi eh, ada CPU, cache, kemudian memori, secondary storage, dikembalikan lagi kalau data ini dibutuhkan. Kemudian diproses lagi oleh CPU. Nah, teman-teman bisa membandingkan kecepatan membaca 1 GB dari SSD dan HDD. Kemudian teman-teman bisa mendiskusikan mengapa SSD lebih cepat walaupun tempat penyimpanan sama-sama penyimpanan sekunder. Nah, ini kita bedah terkait dengan solid state drive atau SSD. Pengertian SSD, kepanjangannya adalah solid state drive. Kalau HDD apa ya? Ya, HDD hard disk drive. Ada SSD adalah media penyimpanan data non volatile. Apa yang dimaksud non volatile tadi? Jadi data tidak hilang meskipun listrik mati ya. Yang menggunakan memori flash NAND, not N, untuk menyimpan data secara elektronik, bukan piringan magnetik seperti HDD. Jadi kalau hard disk dia pakai piringan magnetik. Artinya SSD menyimpan data di chip memori, bukan di cakram yang berputar. Nah, ini cara kerja SSD. SSD bekerja berdasarkan sel memori NAND, not N, flash, dan controller yang mengatur bagaimana data disimpan dan diambil. Proses sederhananya, data ditulis ke sel memori berupa bit 0 dan 1. Controller SSD menentukan lokasi data disimpan dan mengatur wear leveling agar umur chip merata. Ketika data dibaca, controller mengambil data dari sel dan mengirimkannya ke sistem operasi. Tidak ada bagian mekanik yang bergerak, sehingga SSD bekerja lebih cepat dan lebih tahan guncangan. Oke, komponen SSD. Ada controller, jadi fungsinya adalah otak dari SSD mengatur semua proses baca, tulis, penghapusan, dan komunikasi dengan sistem. NAND flash memory, tempat data disimpan secara permanen. Cache atau DRAM, menyimpan data sementara yang sedang diakses untuk mempercepat kinerja. Kemudian firmware. Firmware itu sistem operasi internal SSD yang mengatur kerja controller dan komunikasi dengan komputer. Interface. Interface adalah jarum penghubung SSD ke komputer, misalnya pakai SATA. Oke, jenis SSD ada single level cell, kemudian ada multi level cell, ada triple level cell, quad level cell, dan juga third NAND. Nah, jenis SSD berdasarkan interface. Jadi SATA 3 itu bentuknya 2,5 in, kemudian paling umum kompatibel dengan laptop atau PC lama. Kemudian M2 SATA, kemudian ada M2 NVMe PCI, jadi dia eh, jauh lebih cepat langsung ke jalur PCI Express. Saya belum pernah pakai ini malah. Paling saya pakai SATA ya. Nah, PCI add-in card. Jadi digunakan di server gaming high-end. Kemudian ada enterprise SSD untuk server dan data center. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa cari gambar-gambarnya terkait dengan enterprise SSD dan lain-lain. Perbandingan SSD dan hard disk drive.
SSD apa tadi? Solid State Drive. Hard disk, HDD adalah hard disk drive. Jadi aspek untuk media penyimpanannya, kalau SSD pakai chip NAND flash, kemudian hard disk pakai piringan magnetik. Kecepatan bacanya 5 sampai 20 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Komponen mekanik tidak ada. Kalau di hard disk ada motor sama head. Daya tahan fisik, tahan guncangan, mudah rusak. Kalau hard disk mudah rusak. Kebisingan. Nah, kalau SSD nggak ada suara. Kalau di hard disk bising, nanti ada gitu muter gitu ya. Nah, ini umur tulis data. Di sini tergantung Note N-nya. Tidak terbatas selama mekanik berfungsi. Jadi ada plus ada minusnya ya. Harganya, harganya untuk saat ini SSD lebih mahal, tapi belum tahu kalau nantinya. Kalau konsumsi daya ini rendah, kalau hard disk lebih tinggi. Karena apa? Ya ada komponen mekanis ya kalau SSD. Nah, ini adalah kelebihan SSD dibanding hard disk. Kecepatan tinggi, tidak bising, hemat daya, ukuran ringkas, daya tahan terhadap benturan lebih baik. Nah, kekurangannya untuk saat ini ya, jadi nanti bisa aja SSD ini akan diperbarui terus-menerus sampai kekurangan ini malah lebih bagus dibandingkan dengan hard disk. Jadi umur tulis terbatas. Nah, kemudian sulit diperbaiki jika rusak. Data recovery-nya kompleks. Kemudian kapasitas penyimpanan maksimum masih lebih kecil dibandingkan hard disk konvensional. Jadi teman-teman pastikan tidak ada yang aman kalau di ilmu komputer. Jadi teman-teman meskipun datanya sudah disimpan di SSD atau di hard disk, wajib punya backup gitu ya. Jadi nanti jangan sampai nanti kita eh, apa namanya menggantungkan sama satu penyimpanan. Nanti kalau data itu penting repot lah urusannya pokoknya. Nah, tren perkembangan SSD jadi ada Gen 5 sudah mencapai 12 lebih dari 12.000 megabyte per second. Ada THD hingga 232 lapisan meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Kemudian ada AI Optimized SSD. Nah, ini wah makin cepat ya. Nah, generasi baru dengan chip yang mendukung pemrosesan lokal berbasis AI. Oke, nah tadi saya sering nyebut END. END itu apa? Singkatan dari Note N, yaitu jenis gerbang logika atau logic gate. Nah, saya juga sudah pernah sharing video terkait dengan gerbang logika, nanti dicari aja. Nanti juga next time, insya Allah saya akan sharing juga terkait gerbang logika lagi ya. N sama OR. Namun dalam konteks penyimpanan data, istilah NAND flash memory mengacu pada jenis chip memori non-volatile yang digunakan di SSD, flash disk, kartu SD, dan smartphone. Pengertian eh, NAND flash memory adalah teknologi penyimpanan tanpa komponen bergerak yang menyimpan data dalam bentuk sel listrik atau electrical cell. Data direpresentasikan seperti muatan listrik di dalam sel tersebut, bukan piringan magnetis seperti hard disk. Disebut NAND karena cara sel-selnya dihubungkan menyerupai gerbang logika Not N yang memungkinkan penyimpanan padat dan juga kecepatan tinggi. Nah, cara kerja NAND flash, data disimpan melalui sel memori yang terbuat dari transistor khusus floating gate transistor. Setiap sel bisa menyimpan satu atau lebih bit data, 0 dan 1. Saat membaca data, controller SSD mengukur muatan listrik dalam sel untuk menentukan nilainya. Data ditulis dan dihapus dengan mengisi dan mengosongkan muatan listrik di transistor tersebut. Jadi karena EAN bersifat non-volatile, muatan listrik tetap tersimpan walau listrik mati. Nah ini dibaca aja proses tulis dan hapus NAND. Kenapa disebut NAND bukan N or?
Oke, silahkan dibaca-baca aja ya, ya untuk data apa namanya pembelajaran terkait dengan apa tadi sistem memori ya, pengantar sistem memori dan sistem penyimpanan pada komputer. Nah, teman-teman selalu baca, selalu belajar karena ilmu itu untuk diri teman-teman sendiri. Semoga bermanfaat apa yang saya share untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.